Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Zulhani Karna Hikmah, Nur Arista Fitri Ramadanti dan Megawati di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal tentang lobster kami. Langsung saja. Yang pertama, jurnal dari Hayati Journal of Bioscience yang berjudul Two Newly Recorded Species of the Lobster Family Scleridae atau Tenus indicus dan Scleridae honey from South of Java, Indonesia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi morfologi dan menganalisis spesies Tenus indicus dan Scleridae honey dan famili dari Scleridae yang ditemukan di wilayah Yogyakarta. Metodenya itu yaitu dengan cara mengkoleksi 2 spesimen yang didapatkan dari nelayan dan diawetkan, kemudian diberi alkohol. Setelah itu dibawa ke laboratorium untuk diidentifikasi genus dan taksonnya. Identifikasi takson itu menggunakan Food and Agriculture Organization, sedangkan genusnya Tenus itu diidentifikasi berdasarkan karakteristik morfologi menggunakan kunci taksonomi dari FAO. Next. Dan hasil yang didapatkan yaitu terdapat 2 spesies yang didapatkan yaitu Tenus indicus dan Scleridae honey dari famili Scleridae ditemukan di wilayah Jawa, lebih tepatnya di daerah Yogyakarta, yang dari 2 lokasi. Karakteristik yang didapatkan pada spesies Tenus indicus yaitu tidak terdapat bercak pada pteropodsnya. Kemudian dari Scleridae itu memiliki karakteristik tubuh yang berkubah, ditutupi oleh lingkaran terkecil, mata kecil dan subspherical dan ada subsphericalnya. Lanjut. Yang kedua, jurnal dari Jurnal Biodiversitas yang berjudul Population Dynamic of Double Spined Rock Lobster di Yogyakarta. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh populasi lobster dalam tumbuhnya terhadap pertumbuhan, penangkapan, kematian, dan eksplorasi spesiesnya. Metode yang digunakan yaitu sampel dikoleksi dari 4 lokasi di wilayah pantai selatan Yogyakarta. Lokasi sampel diseleksi berdasarkan data dari lokasi penangkapan, berdasarkan data dari nelayan, di mana di setiap tempat dilakukan penyeleksian kehadiran lobster yang paling banyak ditemukan. Dan kemudian hasil yang didapatkan yaitu Panulirus penicillatus memiliki ukuran terpanjang itu sebesar 45,2 sampai 55,1 mm, lebih panjang dari ukuran lobster betinanya. Nah, rentang pertumbuhan jantan lebih tinggi dibandingkan betina. Kemudian total kematian Panulirus penicillatus diestimasikan berturut-turut 2,45 tahun. Selain itu, kebanyakan lobster yang diangkat oleh nelayan didominasi oleh lobster yang sudah mati, dan yang berpengaruh terhadap angka eksploitasi nelayan adalah aktivitas penangkapan oleh para nelayan. Yang ketiga, jurnal dari Kelautan Nasional yang dengan judul Aplikasi Teknologi Shelter terhadap Respon Stres dan Kelangsungan Hidup pada Pendederan Lobster Pasir Panulirus homarus. Tujuannya yaitu untuk menganalisis dan menemukan jenis shelter yang memberikan respon stres dan produktivitas benih lobster yang paling baik. Metode yang digunakan yaitu dengan cara shelter yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 jenis shelter, yaitu shelter dari lubang angin, modifikasi jaring, dan pipa paralon. Volume shelter yang digunakan sama, yaitu 8.000 cm kubik. Pada penelitian ini digunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 2 ulangan. Jenis perlakuan adalah menggunakan shelter dari jaringan, yaitu dengan
kode A, pipa paralon B, lubang angin C, dan tanpa shelter sebagai kontrolnya. Hasil yang ditemukan yaitu menunjukkan bahwa respon THC pada awal penelitian hingga hari ke-7 tinggi. Hal ini dikarenakan benih lobster mengalami stres yang disebabkan oleh perpindahan menuju lingkungan baru dan masih belum dapat beradaptasi. Metode shelter yang paling baik menekan tingkat stres pada lobster yaitu menggunakan shelter palaron. Dari kajian THC dan kadar glukosa, shelter palaron terbukti mampu menekan stres dengan kondisi yang lebih baik jika dibandingkan dari perlakuan lainnya. Tingkat stres yang lebih rendah menyebabkan tingkat kelangsungan hidup yang dihasilkan lebih tinggi. Next. Ya, selanjutnya jurnal riset aquaculture dengan judul Dinamika Kelimpahan Benih Lobster Panulirus SP di perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat. Tantangan pengembangan teknologi budidaya lobster. Tujuannya itu untuk melakukan observasi kelimpahan benih lobster Panulirus SP di daerah Teluk Gerupuk, Lombok Tengah, NTB. Metode yang digunakan yaitu data yang dikumpulkan terdiri atas kelimpahan benih lobster, kondisi kualitas perairan, dan total hasil tangkapan benih lobster di Teluk Gerupuk. Pengamatan kelimpahan benih lobster dilakukan dengan cara memasang alat kolektor benih lobster yang dikenal dengan nama pocong pada 10 stasiun pengamatan. Pengumpulan data kelimpahan lobster pada setiap stasiun pengamatan dilakukan setiap 2 minggu. Next. Hasil yang didapatkan yaitu menunjukkan bahwa perairan di Teluk Gerupuk memiliki perubahan suhu perairan yang cukup signifikan, dan hal ini dapat mempengaruhi distribusi dan keberadaan biota termasuk aktivitas budidaya di perairan tersebut. Sebaran benih lobster tertinggi ditemukan pada lokasi yang terletak di bagian dalam teluk di sekitar Desa Gerupuk dan Desa Bumbang, di mana karakteristik perairannya relatif terlindung, dangkal, kekeruhan tinggi, dan dasar perairan pasir berlumpur. Secara temporal, puncak kelimpahan benih lobster tertinggi terjadi pada bulan Juni sampai Juli, di mana data kelimpahan tersebut menunjukkan pola yang relatif sama dengan data total hasil tangkapan benih oleh masyarakat. Iya. No, this is mine. Dan yang terakhir yaitu jurnal dari media aquaculture yang berjudul Budidaya Lobster Panulirus di Vietnam dan aplikasinya di Indonesia. Tujuannya yaitu untuk mengkaji aktivitas budidaya lobster di Vietnam dan teknik yang digunakan sehingga dapat diaplikasikan di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu mengkaji dan mengamati proses aktivitas budidaya lobster di salah satu pembudidaya lobster di Vietnam, lebih tepatnya di kota Nha Trang, Provinsi Can Hoa. Aktivitas budidaya yang diamati antara lain proses penangkapan benih, produksi tongkolan, dan pakan yang digunakan. Proses yang tidak kalah penting yaitu mengamati produksi benih lobster secara buatan di hatchery dan penggunaan pakan buatan berupa moist pellet. Hasilnya itu proses yang diterapkan dalam penangkapan benih yaitu menggunakan jaring yang dikombinasikan dengan lampu. Selain itu, proses produksi tongkolan lobster bertujuan untuk memelihara benih lobster dari hasil tangkapan di alam selama 4 bulan untuk mencapai ukuran yang sudah siap untuk dibesarkan dalam keramba jaring apung, keramba jaring tangkap, dan juga bak beton. Ketentuan lokasi yang dipilih untuk produksi tongkolan lobster yaitu tidak terlalu dipengaruhi oleh aliran air yang berasal dari kegiatan pabrik, pertanian, dan pemukiman. Dan juga yang mudah dijangkau oleh transportasi serta salinitas air berkisar 30-35 ppt. Oke, untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal Biosfera dengan judul Keanekaragaman dan Potensi Lobster Malchostraca pallinuridae di Pantai Pamengkup, Garut Selatan, Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman dan potensi dari jenis-jenis lobster terutama yang hidup di perairan bergelombang tinggi sepanjang pantai selatan Garut. Nah, sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling mula-mula dilakukan di beberapa pantai yang terdapat di daerah Pamengkup,
Kemudian, pengambilan sampel dilakukan oleh nelayan dengan cara menggunakan alat tangkap daerah yang diletakkan pada sore hari dan diambil pada pagi hari. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data ke tempat pengumpul lobster untuk mengetahui data biologi seperti panjang dari kerapas, berat lobster, jenis kelamin, dan kondisi perkembangan hidupnya berdasarkan Mosa dan Aswandi. Hasil penelitian didapatkan total lobster sebanyak 69 individu terdiri dari 3 jenis lobster yaitu Panulirus homarus 20 individu dengan 4 jantan, 8 betina, dan 8 betina bertelur. Panulirus longipes dengan 14 individu, 5 jantan, 6 betina, dan 3 betina bertelur. Dan Panulirus versicolor yaitu 35 individu, 9 jantan, 13 betina, dan 13 betina bertelur. Pengamatan lobster di sepanjang pantai Pamengpuk dan jumlah lobster serta presentasi jenis Panulirus homarus, Panulirus longipes, dan Panulirus versicolor baik jantan, betina, dan betina bertelur, sedangkan Panulirus homarus, Panulirus longipes, dan Panulirus versicolor untuk ukuran panjang kerapas. Selanjutnya, jurnal Indonesian Aquaculture Journal dengan judul Molecular Detection and Cloning for Rickettsia-like Bacteria of Milky Hemolymph Disease of Spiny Lobster, Panulirus sp. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyakit lobster tentang budidaya kandang di Teluk Gerupuk, Lombok, NTB. Adapun metode yang digunakan yaitu dengan melakukan analisis cloning dan metode PCR. Selain itu juga dilakukan analisis histopatologi. Hasil penelitian menunjukkan nekrosis di hepatopankreas dan sejumlah besar bakteri mirip Rickettsia di lumen tubulus di hepatopankreas lobster yang terinfeksi. Kematian lobster berduri Panulirus homarus dan Panulirus ornatus dengan gejala emheda serupa ditemukan di pembesaran budidaya keramba jaring apung di Teluk Gerupuk, Lombok. Gejala atau tanda kasar secara alami lobster berduri yang terinfeksi tampak seperti susu pada bagian perutnya, pada otot ekor, nekrosis pada hepatopankreas, kelesuan, respon pakan yang buruk, dan kematian yang signifikan. Penyakit hemolimfa susu ditemukan di lobster berduri dari Teluk Gerupuk, Lombok. Cloning dari MHD dari lobster berduri dapat digunakan untuk percobaan lebih lanjut. Jurnal selanjutnya yaitu dengan judul Uji Performansi Teknologi Recirculating Aquaculture System terhadap kondisi kualitas air pada pendederan lobster pasir Panulirus homarus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis parameter kualitas air pada pendederan lobster Panulirus homarus dengan menggunakan teknologi RAS. Nah, untuk metode pada penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan 10 bak. 8 buah bak digunakan untuk perlakuan, kemudian 2 bak lainnya masing-masing digunakan sebagai tampungan effluent dan tampungan hasil filter. Selanjutnya, pengujian parameter fisika kimia air dilakukan untuk mengetahui kinerja RAS yang digunakan. Pengujian parameter fisika air dilakukan setiap hari meliputi pengujian parameter pH, salinitas, temperatur, dan juga DO-nya. Hasil menunjukkan suhu selama penelitian cenderung fluktuatif berkisar antara 27,33 sampai 28,88 derajat. pH selama penelitian berkisar antara 7,07 sampai 7,86. Sedangkan suhu selama penelitian cenderung fluktuatif. Nah, pada awal penelitian pH cenderung lebih tinggi dibandingkan selama penelitian. Oksigen terlarut selama penelitian pada pukul 9 cenderung fluktuatif berkisar antara 5,26 sampai 7,9 mg per liter. Dan pada pukul 4 sore berkisar antara 5,15 sampai 7,17 mg per liter. Tren kondisi oksigen terlarut pada awal penelitian sampai akhir penelitian mengalami sedikit peningkatan. Kondisi suhu, pH, dan oksigen terlarut selama penelitian dapat dilihat pada tabel yang ada di jurnal. Jurnal berikutnya dengan judul Experimental Infection of Milky Hemolymph Disease in Spiny Lobster Panulirus homarus. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan percobaan infeksi penyakit susu pada lobster berduri Panulirus homarus. Sedangkan metode yang digunakan yaitu
Mohon maaf ada kesalahan teknis dalam penginputan materi di PPT. Jadi, lobster yang terinfeksi penyakit susu atau MHDSL digunakan untuk percobaan dikumpulkan dari keramba jaring di Pegametan. Nah, untuk membuktikan bahwa lobster ini terserang penyakit susu, dilakukan analisis dengan metode PCR. Next, nah hasil yang didapatkan yaitu infeksi eksperimental melalui perendaman air menyebabkan kematian kumulatif 50% pada 7 DPL. Analisis histopatologi menunjukkan bahwa terdapat massa bakteri mirip Rickettsia di jaringan ikat insang, hepatopankreas, gonad, usus tengah, dan insang. Hepatopankreas, gonad, usus tengah, dan jaringan otot yang terkena. Massa RLB atau Rickettsia tidak hanya ditemukan pada lobster yang hampir mati, tetapi juga pada lobster yang masih hidup dengan tampilan hemolim seperti susu. Selanjutnya, infeksi eksperimental menunjukkan susu itu penyakit yang dapat ditularkan secara horizontal dari lobster yang sakit ke lobster yang sehat dengan menyuntikkan hemolimfa yang tidak diencerkan dan diencerkan dari lobster yang terinfeksi dengan perendaman air serta sesuai paparan. Untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal Saintek Perikanan dengan judul Pengaruh Pemberian Warna pada Bingkai dan Badan Jaring Krendet terhadap hasil tangkapan lobster di perairan Wonogiri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemberian warna merah pada bingkai dan badan jaring krendet terhadap hasil tangkapan lobster di perairan Wonogiri serta untuk mengetahui krendetnya. Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah experimental fishing. Krendet yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu krendet transparan dan krendet modifikasi yang telah diberi warna merah pada bingkai dan webbing jaring berwarna merah. Perendaman alat tangkap krendet dimulai dari pukul 15 hingga pukul 4 pagi. Analisis data hasil tangkapan dilakukan dengan menguji uji tape pada 2 sampel bebasnya. Kemudian hasil menunjukkan bahwa total hasil tangkapan lobster menggunakan krendet transparan dengan daerah penangkapan pantai bertebing menunjukkan hasil tangkapan lobster berjumlah 11 ekor dengan berat total 1.530 gram. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, krendet berwarna merah lebih baik daripada krendet transparan. Hal ini berdasarkan dari jumlah hasil tangkapan dan juga ukuran lobster yang tertangkap. Lobster yang tertangkap pada alat tangkap krendet berwarna merah memiliki ukuran yang sudah layak untuk dikonsumsi atau untuk dijual, sehingga termasuk dalam kategori lobster dewasa. Ukuran rata-rata lobster yang tertangkap dengan krendet berwarna merah adalah di atas 200 gram. Oke, selanjutnya jurnal tentang distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap di perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur, Indonesia. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan Laut Utara Jawa di wilayah Jawa Timur. Metodenya, data dianalisis secara temporal berdasarkan perbedaan waktu penangkapan, yaitu Desember, Januari, Februari, dan Maret. Analisis chi-square digunakan untuk menganalisis data komposisi spesies lobster pada keempat wilayah dan waktu penangkapan. Uji ANOVA diterapkan untuk mencari perbedaan komposisi hasil tangkapan dari masing-masing wilayah. Hasilnya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi spesies lobster di keempat wilayah dan waktu penangkapan adalah berbeda. 4 spesies lobster yang ditemukan yaitu Panulurus ornatus, kemudian Panulurus homarus, Panulurus polyhagus, dan Panulurus versicolor di Lamongan, Bawean, Tuban, dan Sumeneb secara berturut-turut memiliki 4, 3, 3, dan 2 spesies lobster. Panulurus polyphagus mendominasi di Lamongan, Bawean, dan Sumeneb, sementara Panulurus homarus mendominasi di Tuban. Penangkapan lobster pada bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret menemukan 4 spesies lobster dengan komposisi berbeda dan didominasi oleh jenis Panulurus polyphagus. Dominasi spesies lobster lebih disebabkan oleh faktor lokasi atau habitat.
Perbedaan komposisi spesies lobster disebabkan oleh faktor lokasi dan waktu bulan penangkapannya. Kemudian yang kedua, aspek biologi dan pemetaan daerah penangkapan lobster Paniliurus sp di perairan Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Jurnalnya Jurnal Sumber Daya Akuatik Indo-Pasifik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui komposisi jenis, mengukur panjang barat lobster Paniliurus sp untuk menganalisis pola pertumbuhan, menginventarisasi nelayan lokal yang berperan aktif dalam melakukan kegiatan penangkapan dan memetakan daerah penangkapan lobster di perairan Kampung Akudiomi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik observasi, pengambilan sampling dan wawancara, pemetaan dan identifikasi hubungan parameter oseanografi perairan seperti suhu, salinitas, kedalaman, dan pH di daerah penangkapan lobster untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ketersediaan sumber daya lobster. Adapun hasilnya yaitu hasil identifikasi diperoleh 3 jenis lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan Kampung Akudiomi, yaitu Paniliurus versicolor berjumlah 111 ekor, Paniliurus longipes dan Taenus sp masing-masing berjumlah 1 ekor. Pendugaan pola pertumbuhan lobster dilakukan hanya pada Paniliurus versicolor yang merupakan spesies dominan tertangkap oleh nelayan. Panjang karapas Paniliurus versicolor berkisar antara 8 sampai 13 cm dan berat sekitar 250 sampai 1097 gram per ekor. Analisis regresi menunjukkan bahwa suhu, kedalaman, salinitas, dan pH berpengaruh nyata terhadap variasi hasil tangkapan lobster di perairan Kampung Akudiomi. Faktor oseanografi yang berpengaruh signifikan terhadap hasil tangkapan lobster adalah suhu, salinitas, dan pH. Kemudian sebaran ukuran lobster batu atau Paniliurus penicillatus di perairan Wonogiri, Jawa Tengah dipublikasikan oleh Saintek Perikanan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pertumbuhan lobster serta mengetahui persebaran regresinya sebagai dasar pengelolaan lobster batu. Metodenya, data diambil setiap 1 bulan sekali selama 6 bulan pada periode Oktober 2013 sampai Maret 2014 dan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana. Pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Data yang dikumpulkan antara lain ukuran panjang lobster, berat lobster, dan alat tangkap yang digunakan. Data alat tangkap yang digunakan didapatkan dengan wawancara langsung dengan nelayan. Adapun hasilnya itu lobster batu atau Paniliurus penicillatus di perairan Wonogiri memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif yang menunjukkan bentuk tubuh yang cenderung kurus karena pertumbuhan panjang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bobotnya. Sebaran kelompok umur lobster batu baik betina maupun jantan tidak selalu tetap, yaitu adanya fluktuasi sebaran kelompok umur di setiap bulannya. Pertumbuhan panjang lobster batu mengikuti pertumbuhan model von Bertalan V untuk lobster betina dan untuk lobster jantan. Semakin tinggi nilai koefisien pertumbuhannya, maka semakin cepat lobster tersebut mencapai panjang asimptotik sehingga semakin pendek umur lobster tersebut. Kemudian Jurnal Biodiversitas Lobster di Teluk Perigi, Trenggalek, Jawa Timur dipublikasikan oleh Journal of Fisheries and Marine Research. Tujuannya mengidentifikasi spesies lobster di selatan Jawa Timur, khususnya di Teluk Perigi, Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah metode analisa frekuensi chi-square untuk mengetahui komposisi spesies pada tiap perlakuan dengan aplikasi software Microsoft Excel dan SPSS. Hasilnya, spesies lobster yang digunakan ada 5 jenis lobster pasir, yaitu Paniliurus homarus, lobster mutiara atau Paniliurus ornatus, kemudian lobster bambu atau Paniliurus versicolor, lobster batu atau Paniliurus penicillatus, lobster batik Paniliurus longipes. Spesies dominan selama musim penangkapan lobster adalah jenis lobster pasir. Lobster ditangkap dengan 3 jenis alat tangkap, yaitu gill net, crane net, dan ditangkap tanpa menggunakan alat tangkap.
Gillnet banyak menangkap jenis lobster pasir dibandingkan jenis lainnya. Cranet dan penyelaman banyak mendapatkan lobster pasir, lobster bambu, lobster mutiara, dan lobster batik serta sedikit menangkap jenis lobster bambu. Evaluasi penggunaan sistem jaring terhadap respons produksi pendederan juvenil lobster pasir atau Panilurus homarus menggunakan teknologi resirkulasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh penggunaan jaring terhadap respon produksi pendederan lobster pasir Panilurus homarus. Metodenya, pada penelitian ini digunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 2 ulangan. Jenis perlakuan yang digunakan adalah shelter pipa PVC sebagai kontrol, sekat jaring dan shelter pipa PVC SJ dan jaring keliling. Kemudian rasio shelter dan lobsternya itu yang digunakan adalah rasionya itu sebesar 1:3. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan lobster tertinggi terdapat pada perlakuan kontrol. Hasil analisis seragam menunjukkan penggunaan jaring menghasilkan pertumbuhan bobot, panjang, dan laju pertumbuhan spesifik yang tidak berbeda nyata. Pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sifat genetik, kondisi fisiologis, dan lingkungan media pemeliharaan. Hasil analisis seragam menunjukkan penggunaan sistem jaring keliling menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang berbeda dengan kontrolnya. Penggunaan jaring memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih baik. Hal ini disebabkan jaring yang digunakan berfungsi untuk memperluas ruang gerak lobster, sehingga kontak antar lobster lebih kecil. Kontak antar lobster yang lebih kecil menyebabkan tingkat kanibalisme yang terjadi selama pemeliharaan lebih rendah. Hal ini menyebabkan tingkat kelangsungan hidup lobster yang dihasilkan lebih tinggi. Oke guys, jadi kita udah selesai mempresentasikan review jurnal about lobster. Semoga kalian paham atas apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.